Kamera roll, action. Shalom, puji nama Tuhan, selamat beribadah hari ini buat Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan di GBI Sari Bumi Indah. Mari persiapkan hatimu untuk datang menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan nama Allah kita yang luar biasa, saudara. Dimanapun hari ini saudara berada, saya percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Mari siapkan hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami mau bersama-sama menyatukan hati kami. Kami mau datang sungguh kepada Tuhan. Kami mau mengagungkan nama Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari angkat pujian saudara buat Allah kita yang luar biasa. Kita mau sembah Dia. Kita mau agungkan namanya Yesus yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Mari siapkan hatimu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Senangkan Dia lewat pujian penyembahan kita. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Katakan alam semesta. Alam semesta menyanyikan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, sembah Dia, katakan Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami mau agungkan nama-Mu Yesus. Katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan, kemuliaan nama-Mu. Hosana, katakan Hosana, Hosana. Layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami sembah Kau Tuhan, tinggikan namanya yang layak disembah. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sembah Dia, naikkan ucapan syukur, penyembahan-Mu, agungkan namanya. Haleluya.
baik selama-lamanya. Yesus Tuhan, mari sembah Dia, katakan Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahan dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari sembah Dia, katakan layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahan dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Berikan tepuk tangan paling meriah, sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Kau dahsyat. Namamu Bapa yang layak dipuji, disembah, sebab Kau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh mengasihi setiap kami. Yesus Tuhan, kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu takkan pernah berhenti bagi setiap kami, bagi setiap kami. Kami percaya, kami terlalu yakin Tuhan bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap kami. Kami percaya satu hal Tuhan Yesus, ketika kami menyembah Tuhan, kami tahu kami akan dapat kekuatan yang baru. Kami akan dapat pengharapan yang baru Tuhan. Sebab hadirat-Mu yang memberi kekuatan bagi setiap kami. Apapun saat ini kondisi kita saudara, maukah mulut kita, hati kita tetap mengagungkan nama Yesus, meninggikan namanya yang sungguh mulia, yang sungguh dahsyat. Mari angkat kedua tanganmu saudara, sembah Dia, katakan layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia.
nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya saudara, shalom. Saya rindu kita lebih antusias lagi, amin saudara, katakan shalom. Saya percaya hari ini saudara, walaupun kita dalam suasana ibadah online, live streaming seperti ini, kita tetap semangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Sebab dialah Allah kekuatan kita, dialah Allah yang membuat kita percaya bahwa apapun yang terjadi saudara, Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Mari saudara, boleh bangkit berdiri, kita mau angkat pujian kita, Kaulah kuatku, haleluya. Yuk tepuk tangan semua sama-sama di rumah ya. Hey! Bersama-sama yuk katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan kepada kanan kirimu yuk, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Hey. Lebih antusias lagi ya saudara, katakan meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Dia selalu beserta kita, amin. Katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Oh, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Dialah sumber kemenangan bagi setiap kita saudara, amin. Mari kita mau angkat kembali satu pujian kita saudara dengan penuh antusias. Lebih semangat lagi, kita mau angkat pujian kita, hatiku percaya. Sebab dialah Tuhan, kekuatan dan mazmur setiap kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita, Yesus. Woo! Yuk katakan, Tuhanlah, say. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hey, kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari setiap kita, amin saudara. Yuk jemaat Tuhan saja katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Semuanya, Tuhanlah. Luar biasa, katakan dia gunung batu. Lebih antusias yuk saudara, katakan, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya, hey. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari semua. Ku mau selalu bersyukur. Hey, lebih antusias saudara, katakan, takkan pernah. Hati kita percaya, amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semua, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yesus memberkati setiap kita saudara. Boleh silakan duduk, dan saat ini kita akan mempersiapkan hati kita saudara. Kita mau dengar firman Tuhan. Hari ini saudara, saya percaya firman Tuhan yang akan diberitakan sebentar akan memberikan kekuatan lebih buat setiap kita. Bahkan kita, hidup setiap kita jemaat Tuhan semakin memandang kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tahu yang terbaik buat setiap kami. Allah yang satu-satunya kami andalkan dalam hidup kami. Kami percaya, kami berserah. Mari jemaat Tuhan sama-sama angkat pujian ini, katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih sungguh lagi saudara angkat pujian ini, katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Jemaat Tuhan saja katakan, Engkau waktumu selalu yang terbaik. Katakan, Engkaulah Tuhan sandaran setiap kami. Kami hanya mau percaya kepadamu ya Bapa. Amin. Mari angkat tanganmu, sembah Dia, katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Yesus.
Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih karena kebaikan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Tidak ada kata lain yang dapat kami berikan selain ucapan syukur dan terima kasih. Saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, urapi lidah bibir hamba-Mu, menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan, dimanapun umat Tuhan menyaksikan acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berdosa Tuhan lepaskan dan ampuni. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman. Haleluya. Amin. Langsung saja Bapak Ibu Saudara, kita membuka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayat 7 dan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita Yeremia 29 ayat 7 dan 11. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara, kita ada dalam masa-masa sulit yang disebabkan COVID-19 atau virus corona yang sedang melanda Indonesia, bahkan seluruh dunia. Rasanya Bapak Ibu Saudara, karena COVID-19 ini, kita melihat jalan banyak tertutup. Kita melihat dalam pandangan mata jasmani kita, ya, masa depan sepertinya tidak jelas di hadapan kita. Bayangkan saja, lebih kurang menjalani 2 bulan virus corona ini melanda Indonesia. Berapa banyak orang di PHK? Berapa banyak orang yang punya penghasilan harian tidak berpenghasilan lagi? Berapa banyak Bapak Ibu Saudara? Nah, kita berdoa biar COVID-19 ini segera berakhir di Indonesia. Karena kalau tidak berakhir, masa sulit ini akan meningkatkan tindak kejahatan. Itu kekhawatiran kita. Karena kan orang harus tetap makan, minum, kebutuhan sehari-hari itu tidak bisa tidak. Kalau tidak ada penghasilan bagaimana? Kita mengkhawatirkan akan terjadi tindakan kejahatan. Kita berdoa biar pemerintah diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengatasi ini semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat Yeremia menuliskan firman Tuhan di dalam pasal 29 ini, Israel itu sedang mengalami hukuman Tuhan. Mereka sedang dalam pembuangan di Babel. Hal ini terjadi karena Tuhan murka kepada mereka. Tuhan menghukum mereka karena mereka tidak taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Mereka memberontak kepada Tuhan dan firman-Nya. Mereka berdosa. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, dalam Yeremia 29 ayat 10 dikatakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu untuk mengembalikan kamu ke tempat ini. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, Alkitab kasih tahu bahwa Tuhan
sudah berkeputusan Israel dihukum 70 tahun. Kenapa ayat 10 ini muncul? Karena rupanya ada seorang yang bernama Hanania menyampaikan kepada orang Israel, hukuman Tuhan ini nggak berlanjut lama. Babel segera akan runtuh. Tetapi Yesaya di dalam hubungannya yang intim dengan Tuhan menangkap isi hati Tuhan. Bahwa keputusan Tuhan sudah bulat. 70 tahun orang Israel akan mengalami pembuangan di Babel. Nah, dari ayat ini, Bapak Ibu, ayat 10 ini, kita temukan bahwa masa sulit yang dialami Israel karena mereka dibuang di kerajaan Babel, itu adalah keputusan Tuhan. Ada di dalam rancangan Tuhan sendiri. Nah, hal yang sama Bapak Ibu, kita ini kan sedang dalam masa sulit, saya katakan di awal tadi. Karena COVID-19 atau virus corona yang melanda dunia, tidak terkecuali Indonesia. Saya percaya ini semua adalah keputusan Tuhan. Ini semua adalah rancangan dari Tuhan. Rancangan yang Tuhan rancang. Tuhan melihat terlalu jahat dunia hari-hari ini. Sama seperti Tuhan mau mengirimkan air bah. Alkitab kasih tahu waktu zamannya Nuh, Tuhan melihat bumi penuh dengan kejahatan. Bahkan semua manusia hatinya cenderung kepada dosa. Tapi bersyukur ada seorang yang bernama Nuh dan keluarganya hidup benar di mata Tuhan di zaman itu. Dan karena kejahatan yang begitu besar di bumi, pada zaman Nuh Tuhan kirimkan air bah untuk membinasakan bumi dan segala isinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang sama Tuhan lihat hari-hari ini. Ada banyak orang yang tidak memperhatikan Tuhan lagi, yang tidak menganggap hadirnya Tuhan lagi dan firman. Akhirnya Tuhan izinkan COVID-19, virus corona melanda dunia, secara khusus Indonesia. Supaya apa? Kita sadar bahwa kita sudah terlalu jauh dari apa yang Tuhan mau dan firman-Nya mau. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam masa sulit yang sedang kita hadapi hari-hari ini, yang Tuhan putuskan untuk kita alami, Bapak Ibu, kalau kita melihat Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 11, kita melihat di situ Bapak Ibu cara pandang yang benar yang firman Tuhan mau kita miliki ketika kita dalam masa-masa yang sulit ini. Yang pertama, masa sulit adalah hajaran dan didikan Tuhan bagi kita yang dianggap anak. Yang kedua, hajaran atau didikan Tuhan yang termanifestasi dalam masa-masa yang sulit tidak akan menghancurkan kita. Perhatikan itu Bapak Ibu. Tetapi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Imani itu tidak akan menghancurkan kita, tetapi mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena kita ini anak-anaknya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, hajaran dan didikan Tuhan yang termanifestasi dalam masa-masa yang sulit untuk menghasilkan buah kebenaran dan kekudusan hidup di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi, 3 cara pandang ini harus kita miliki sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita kembali Bapak Ibu Saudara di dalam Yeremia pasal 29 ayat ke-10 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu Saudara ada
kalimat apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Dari kalimat ini, Bapak Ibu Saudara, kita temukan kebenaran bahwa didikan Tuhan bagi kita itu ada batas waktunya. Orang Israel dididik Tuhan, dibuang dalam kerajaan Babel itu 70 tahun. Dan saya juga percaya, Bapak Ibu Saudara, kita ngalami pandemi virus corona ini ada batas waktunya. Sampai kapan? Kita lihat ke depannya, Bapak Ibu. Kebetulan saya bukan seorang nabi, ya, saya gembala. Tapi saya percaya, Bapak Ibu, ada batas waktunya yang Tuhan tentukan, yang Tuhan tetapkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang terpenting adalah pada masa didikan Tuhan yang termanifestasi dalam masa-masa yang sulit, sikap kita yang kita harus miliki itu seperti apa? Coba kita lihat, Bapak Ibu, dalam Ibrani pasal 12, Ibrani 12, ayatnya yang kelima dikatakan, Bapak Ibu Saudara, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Sikap yang kita harus miliki, Bapak Ibu, ketika kita lagi mengalami masa-masa sulit ini, yang pertama dikatakan oleh Alkitab, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jadi jangan anggap remeh, jangan anggap enteng. Ini kesempatan buat kita, Bapak Ibu Saudara, dikasih Tuhan bertobat. Kalau kita anggap enteng, kita nggak bertobat, ya kan? Tetapi Alkitab bilang gini, janganlah anggap enteng. Orang yang menganggap enteng, nganggap remeh apa yang terjadi ini, dia nggak mau bertobat, nggak mau mengevaluasi diri, nggak mau mengkoreksi diri. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan kepada kita, sesuai dengan firman Tuhan, jangan anggap enteng didikan Tuhan ini. Inilah waktunya untuk kita sungguh-sungguh bertobat, untuk kita sungguh-sungguh memiliki takut akan Tuhan, untuk kita memperbesar kapasitas mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sikap yang harus kita miliki dalam masa sulit ini adalah dikatakan oleh Alkitab, Ibrani pasal 12 ayat yang kelima tadi, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Bapak Ibu Saudara, COVID-19 ini adalah peringatan Tuhan bagi kita. Dan sikap yang kita harus miliki sebagai orang percaya adalah, Bapak Ibu jangan putus asa. Jangan nyerah. Jangan nyerah. Karena Tuhan tetap mengasihi kita. Berusaha. Cari Tuhan. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, ikuti aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah bagi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam waktu atau masa didikan atau ajaran Tuhan, yang kita harus lakukan adalah, Bapak Ibu Saudara, ini pesan saya. Dan saya percaya ini ada di hati Tuhan. Sepenuhnya percayakan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saya melihat dalam masa sulit ini, kalau kita mempercayakan diri kepada keuangan kita, coba perhatikan, nggak bertahan lama, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Sepenuhnya percayakan diri kepada Tuhan. Coba perhatikan kalau kita mempercayakan diri kepada pekerjaan kita. Banyak orang di PHK. Apa tujuannya? Supaya kita ini benar-benar bergantung sama Tuhan. Kalau pengajaran Tuhan Yesus mengajarkan dalam Matius pasal 5, Bapak Ibu, miskin di hadapan Tuhan. Benar-benar Bapak Ibu nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang saya sebut, Bapak Ibu, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Banyak orang sakit, Bapak Ibu, terjangkit COVID-19 ini, mempercayakan diri kepada dokter. Pertanyaan saya, dokter saja, Bapak Ibu Saudara, menyuruh pasien-pasien yang mereka layani untuk apa? Berdoa. Berdoa ya Pak, berdoa ya Bu,
Kepada keluarga besar mereka katakan, berdoa ya. Bahkan mereka sendiri pun melindungi diri mereka. Bahkan ada di antara mereka yang Bapak Ibu terjangkit juga. Inilah kita lihat bahwa kita ini dalam masa-masa sulit ini sepenuhnya mempercayakan diri kepada Tuhan, Bapak Ibu. Bahkan saya ingin kasih tahu, orang-orang hebat sekalipun Bapak Ibu Saudara butuh mempercayakan diri kepada Tuhan hari-hari ini. Pemimpin-pemimpin negeri kita, Bapak Ibu, kita mendengar di televisi, ada di antara mereka juga terjangkit atau terpapar virus corona ini. Ini menunjukkan apa? Kita mempercayakan diri hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Alkitab kasih tahu dalam kitab Yeremia pasal 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini yang kita harus miliki, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin kasih tahu Bapak Ibu, saat-saat seperti ini, jangan berharap kepada yang lain. Jangan berharap kepada manusia. Berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Percayakanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Mazmur pasal 121 berkata, Bapak Ibu Saudara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Aku melayangkan mataku kepada orang-orang hebat, kepada orang-orang yang bisa membantu. Tetapi pemazmur bilang begini, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan juga mempercayakan diri sepenuhnya kepada alat perlindungan diri, masker. Nah, saya bukan larang kita untuk melakukan itu. Tapi saya ingin kasih tahu Bapak Ibu, orang melakukan hal itu secara serius pun bisa terjangkit kalau Tuhan mengizinkannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, benar-benar percayakan diri sama Tuhan. Tuhan pasti lindungin kita. Alkitab bilang, kalau tanpa seizin Tuhan, selai rambut di kepala kita tidak akan jatuh. Sepenuhnya Bapak Ibu, percayakan diri kita kepada Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk dapat mempercayakan diri kepada Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada Yeremia pasal 29, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Perhatikan dalam ayat ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh pengharapan. Untuk kita bisa mempercayakan diri kepada Tuhan dalam masa-masa sulit ini, percayalah Bapak Ibu, bahwa keputusan Tuhan, bahwa rancangan Tuhan pasti tidak pernah rancangan kecelakaan. Bahwa rancangan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan, mendatangkan damai sejahtera. Percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa keputusan Tuhan, rancangan Tuhan memberikan hari depan penuh pengharapan bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yakinkan dirimu itu. Sehingga apa? Kau bisa mempercayakan diri kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah saudara yang dikasih Tuhan curiga sama Tuhan. Tuhan tetap punya rancangan yang baik. Sehingga dia berkata dalam ayat yang ke-11 ini Bapak Ibu Saudara, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu rancangan apa yang ada padanya mengenai kita. Dan dia jujur hari ini, lewat ayat ini dia katakan begini, bahwa rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada harapan di depan kita Bapak Ibu, dan harapan yang lebih baik. Amin. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mempercayakan diri kepada Tuhan dalam masa-masa sulit ini? Kalau kita lihat Bapak Ibu dalam ayat ke-12 dari Yeremia pasal 29, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat ke-13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Ayat ke-14, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari mana dan dari
segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam ayat 12-14 ini, sikap supaya kita bisa mempercayakan diri kepada Tuhan adalah intim dengan Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan dalam saat-saat sulit ini Tuhan. Dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sepenuhnya total taat kepada Tuhan. Perbesar ketaatan kita kepada Tuhan. Perbesar Bapak Ibu rasa takut kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk intim dengan Tuhan, kita bukan mencari waktu, tetapi dengar baik, luangkan waktumu setiap hari untuk engkau bisa intim dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan, cirinya Bapak Ibu, Yeremia 29 ayat yang ke-7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan, Bapak Ibu, cirinya adalah dia mengusahakan kesejahteraan. Cirinya adalah Bapak Ibu bukan pasrah, tapi mengusahakan kesejahteraan. Orang Israel disuruh Tuhan berdoa, usahakan kesejahteraan kota. Dari keadaan Israel di Babel, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, orang Israel kembali kepada misi Tuhan semula, di mana Tuhan memilih mereka menjadi umat pilihan Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu? Menjadi bangsa yang kudus, hidup suci, dan menjadi berkat. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara, Tuhan inginkan atas kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Gereja Tuhan harus mengusahakan kesejahteraan. Yang pertama bagi keluarga, selanjutnya Bapak Ibu bagi masyarakat di sekitar kita. Doakan virus ini segera berakhir. Bantu orang-orang di sekitar kita, secara khusus keluarga kita. Usahakan Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu, pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Berbahagialah kita yang dengar firman serta melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah dengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan kami. Kiranya firman-Mu menghibur kami. Di tengah COVID-19 yang sedang melanda dunia bahkan Indonesia, Tuhan tolong kami untuk mempercayakan diri kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah tidak mati, Tuhan yang kami sembah hidup, Dia memelihara kami dengan sempurna. Materaikan firman-Mu di hati setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan angkat pujian di hadapan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Kau membuang dosa kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh,
berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, sebentar kami akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Dengan kami melakukan sakramen perjamuan kudus ini, kami diingatkan kembali akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi kami, di mana darah Yesus tercurah bagi kami sebagai pengampunan dosa kami. Tubuhnya terpecah bagi kami, menanggung segala kelemahan kami, dan oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati sakramen perjamuan kudus yang kami akan adakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan yang terkasih, apakah kita percaya roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Kalau engkau percaya, makanlah. Mari kita persiapkan cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan yang terkasih, apakah kita percaya cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Karena engkau percaya, minumlah. Mari kita bersyukur saudara. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di atas kayu salib, buat darahmu yang tercurah, buat tubuhmu yang terpecah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami diingatkan kembali bahwa kami orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dosa-dosa kami sudah diampuni, segala kelemahan kami sudah dihancurkan, segala penyakit kami sudah ditanggung di atas kayu salib, dan oleh bilur Yesus Kristus kami sehat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, berkati umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami sudah melakukan sakramen perjamuan kudus. Haleluya, amin, amin. Pengumuman untuk minggu ini, ibadah minggu depan masih akan kita lakukan secara online. Dan diingatkan bagi Bapak Ibu Saudara, minggu ini adalah minggu pertama. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengembalikan persepuluhan, silakan mentransfer ke nomor rekening yang sudah disebarkan lewat panduan ibadah yang Bapak Ibu Saudara miliki di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita mau angkat pujian di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian doa Yabes. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, saudara. Kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan
kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita akan akhiri ibadah kita, dan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Bapa Surgawi, hamba berdoa menyerahkan umat-Mu dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka, dimanapun mereka berada. Hamba serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Indonesia yang sampai saat ini masih dilanda oleh virus corona. Dalam nama Yesus, kami berkata kepada virus corona dan krisis ekonomi, diam dan tenanglah. Kami percaya Indonesia akan dipulihkan dan sudah dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Turunlah berkat dan rahmat Tuhan atas seluruh umat Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, arahkan hatimu, terimalah, bawalah pulang. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Sampai kesudahan zaman, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput dan bawa kita ke sorga yang mulia, sesuai dengan iman dan pengharapan kita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga